Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau siang ini kami tetap semangat. Kami mau dengar apa yang Tuhan mau sampaikan, untuk kami belajar terus menggali firman-Mu, karena hanya firman itu kekuatan kami, firman itu yang bisa mengubah kehidupan kami, firman juga yang bisa memerdekakan kami. Hari-hari ini Tuhan, kami cuman butuh firman, karena kami terlalu percaya firman itu adalah Allah sendiri, dan ketika kami mempercayai firman, kami mempercayai Allah, Tuhan Allah yang besar yang sedang berperang buat kami. Terima kasih Bapak, terpuji namamu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Tanggal 10 ya, 10 Mei ini kita victory ya, karena saya masuk doa puasa buat persiapan retreat juga tanggal 27 sampai 29 Juni ya. Kita semua lagi persiapan supaya retreat ini benar-benar maksimal ya. Ketika tanggal 27 nanti kita pergi, kita menghabiskan uang ya, tapi kita yang dapat sesuatu itu luar biasa. Itu harapan kita semua pengerja ya, semua tim dari Retreat PD Victory yang akan diadakan di Bali. Yang belum daftar, buruan daftar ya. Sudah banyak yang daftar. Nanti tempatnya sangat terbatas juga, saudara ya. Pastikan kita semua nanti bisa hadir, kita ketemu di Bali. Yang belum pernah ketemu saya on-site bisa ketemu di Bali 3 hari ya. Nah ya, Linda Licu juga saya tunggu ya, pendaftaran di Bali. Linda Licu selama nggak pernah ketemu. Yuk, hari ini saya akan berkhotbah tentang apa yang kita minta, kita akan memperolehnya ya. Seringkali kita berpikir doa-doa kita itu sepertinya kok sampai hari ini ya, kita itu kok tidak dapat sesuatu, Bu Eli. Jadi hari ini kita itu sering berpikir, Bu Eli, kok doa itu sepertinya sia-sia. Tadi pagi saya share renungan yang bagus di Mazmur 86 ayat 6 sampai 8 ya. Itu isinya gini, pasanglah Mazmur 86 ayat 6 sampai 8. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakan aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Jadi pastikan kalau kita hari ini tahu, saudara gak usah cari pertolongan lain. Makanya sering kali saya berkata, doa itu satu langkah yang tertepat. Karena kita tahu, kita alamat yang kita tuju waktu kita berdoa, itu kita menuju kepada Tuhan yang hebat, yang tidak ada tandingannya, dan apa yang dibuat Tuhan itu selalu luar biasa. Nah, kita percaya bahwa ketika kita berdoa, bagian Tuhan itu Dia selalu pasang telinga, Dia perhatikan doa saudara, Dia selalu menjawab doa saudara. Hari ini pastikan Tuhan itu serius loh sama doa. Makanya doa itu bukan mantra, tapi doa itu seperti oksigen ya. Buat orang benar, doa itu nggak pernah bisa lepas saudara. Doa itu seperti oksigen yang setiap kali ketika saudara tidak kuat, ketika kita berdoa, maka doa itu bisa mentransfer kekuatan. Ada satu kelegaan yang diberikan waktu kita itu berdoa. Jadi perpindahan beban kita ditransfer ke Tuhan. Tuhan itu transfer kelegaan dan kekuatan. Makanya marilah kepadaku itu lewat doa saudara ya. Jadi waktu kita berdoa, senyatanya saudara percaya hari ini akan saya tunjukkan ayat. Apa yang kita minta, kita memperolehnya.
sepanjang kita melakukan bagian kita, maka bagian Tuhan itu tetap jalan. Makanya ada firman yang berkata gini, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Karena tiap kali saudara berdoa, Tuhan itu memasang telinga, memperhatikan dan menjawab. Tangkap ya. Nah, pada waktu apa yang kita lakukan dengan waktu kita tidak jemu-jemu berdoa, ayat ini waktu saya persiapkan firman ini, makanya saya khotbahkan cepet mumpung saya hari ini tadi pulang sejenak ya. Nanti sebentar saya mau pergi, saya bilang gini 1 jam saya mau siapin waktu ya, sambil nanti kita doa puasa. Makanya ini temanya tentang doa. Dan saya dapat tema bagus kemarin ya, waktu persiapan untuk doa puasa. Saya minta Tuhan, ayat apa Tuhan puasa kali ini? Tuhan itu kasih kuasailah dirimu. Memang hari-hari ini tidak gampang saudara. Kita kalau tidak bisa menguasai diri dengan baik ya, kita nggak bisa berdoa. Ayat 1 Petrus 4 ayat 7 kan seperti itu. Jadilah tenang, kuasailah dirimu supaya dapat berdoa. Artinya Tuhan itu mau kita itu hari ini menguasai diri dengan baik supaya kita ini tidak lengah di dalam doa. Tangkap ya. Makanya ketika saya dapat kuasailah dirimu, saya cepat hari itu saya dapat ayatnya, saya langsung kasih ke bagian admin ya. Saya bilang ini dibuat di 1 Petrus 2 atau berapa tadi itu yang sudah saya pasang flyer. Saya juga kaget, ternyata ayatnya juga hari itu Tuhan dapat, yang saya dapat juga, saya juga kaget. Ternyata juga sama, kuasailah dirimu. Ya, jadi hari-hari ini yuk, sebelum kita masuk puasa, kita belajar untuk ambil sikap ini. Supaya nanti puasa ini, di tips ini kita bawa di dalam sikap doa puasa, supaya ketika puasa kita juga dapat sesuatu yang maksimal. Karena ketika kita melakukan bagiannya, ada suara, coba dikasih tanda ada ya, nanti sudah ya, oke. Jadi kalau ada tadi ada telepon masuk ya. Jadi saya berharap dengan doa puasa ini kita juga akan punya penguasaan diri yang baik supaya kita dapat berdoa puasa dengan baik. 40 hari nanti ya, kita akan berpuasa bersama-sama. Nanti pokok doa akan saya share ya. Bantu dukung doa juga untuk retreat ya, saudara yang nggak keberatan juga masukkan. Karena ini menyangkut banyak jiwa nanti ya. Kita berharap retreat ini akan menuai jiwa-jiwa yang ikut. Itu bukan hanya sekedar mereka ikut jadi Laskar Kristus, tapi mencetak benar-benar Laskar Kristus yang benar-benar radikal, artinya siap diutus untuk peperangan di akhir zaman. Saudara perlu tahu, ini peperangan yang nggak main-main loh. Orang benar itu nggak bisa santai-santai hari ini. Begitu engkau lengah, engkau nggak punya jam doa, engkau nggak punya jam untuk baca firman, engkau nggak punya jam untuk kedekatan sama Tuhan, maka iblis itu hari-hari ini melancarkan serangan fajar yang luar biasa. Makanya kita hari ini perlu konsentrasi bukan kepada masalah, karena senyatanya iblis lagi pakai masalah yang masa sukar itu diizinkan Tuhan terjadi. Di situ dipakai alat sama iblis untuk mencuri kekuatan orang benar. Iblis tahu kalau orang benar bisa menguasai diri, dia bisa berdoa, dia bisa tetap teguh. Itu nggak mungkin Tuhan gagal menjadikan kita keluar lebih dari pemenang. Nggak mungkin saudara. Kita pasti menang. Makanya iblis paling takut kalau ada orang benar yang benar-benar nggak diombang-ambingkan masalah. Sekalipun masalah hari-hari ini sangat menggoncang hidupmu, wah nggak main-main. Tapi ketika kita berdiri sebagai orang benar yang tidak diombang-ambingkan masalah, maka kita akan melihat kemenangan yang mutlak.
Seringkali ketika masalah menggoncang, mengombang-ambingkan keuangan kita, rumah tangga kita, kesehatan kita, hidup kita nggak bisa menguasai diri dengan baik. Kita mulai responnya salah, kita mulai mengurangi jam doa. Nah, yuk kita baca ayat kuncinya. Kalau Tuhan pasti melakukan bagiannya di tengah puasa, Dia akan menyediakan pendengarannya. Dia memperhatikan doa puasa kita nanti 40 hari. Bahkan Dia akan menjawab, ya. Jawaban Tuhan nanti buat saudara dan saya itu akan bermacam-macam, ya. Nah, kita lihat 1 Yohanes 3, ya. 1 Yohanes, suara bagus ya saudara, coba kasih tanda suara bagus. 1 Yohanes 3 ayat 22 sampai 23. 1 Yohanes 3 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama ya. Dan lihat ya, apa saja yang kita minta, lihat ya, kita memperolehnya daripadanya. Tangkep ya? Lihat ya, ayat ini kita belajar sama-sama. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena ini artinya gini, kalau kita hari ini masuk di dalam doa, kita pasti memperoleh daripadanya. Karena Tuhan itu melakukan bagian, Dia itu pasang telinga, memperhatikan tiap doa, dan Dia pasti menjawab. Itu di Mazmur 86 ayat 16 sampai 18, itu jelas ayatnya berbunyi seperti itu. Tapi di 1 Yohanes 3 ayat 22 ayat sampai 23 ya, saudara perlu tahu, apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya daripada Tuhan. Karena kita, berarti bagiannya kita. Tangkap ya. Saudara tidak bisa bilang gini, Tuhan, pokoknya semuanya Tuhan dengar, Tuhan dengar, Tuhan dengar. Enggak. Tapi ketika saudara baca ayat ini, karena kita melakukan bagian kita, yaitu menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Tangkep ya saudara. Hari ini pastikan, siang ini kalau saudara lihat ya, apa saja hari ini bagian kita, yaitu kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, kaitan dengan kuasailah dirimu, lihat ayat 23. Dan inilah perintahnya. Nah, itu tadi ya, kan ada ayat berikutnya kan, berbuat apa yang diperintahkan. Dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Nanti doa kuasa itu 3 hal ya. Kita harus kuasai diri benar-benar supaya apa saja yang kita minta, kita memperolehnya. Kita percaya puasa 40 hari ataupun dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti kepingin doa kita itu bukan menguap. Doa kita pasti ada dampaknya memperoleh sesuatu yang Tuhan berikan. Jangan diombang-ambingkan masalah. Kalau kita diombang-ambingkan masalah, kitab Yakobus 1 ya ayat 21 atau ayat berapa itu, kita tidak memperoleh apa-apa. Tapi kalau kita bisa berdoa, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya. Ada 3 hal kuasai diri nanti. Yang pertama yaitu percaya.
akan nama Kristus. Jadi tidak ada orang kalau sudah berdoa, hidupnya masih diombang-ambingkan masalah. Bisa ndak ya? Bisa ndak ya? Enggak. Sekali saudara percaya, yang namanya lihat fakta itu buta, saudara. Saudara tidak peduli faktamu mau arahnya, tidak ada untuk dasar untuk berharap, tidak ada bukti baik. Satu hal Tuhan cuman berkata siang ini, mau memilih percaya akan nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, atau saudara percaya dengan melihat fakta yang terjadi. Pilihannya dua, hidup percaya atau hidup dengan melihat. Sekali percaya akan nama Kristus, karena nama ini nama di atas segala nama, atau melihat fakta yang memang faktamu hari-hari ini bukan bertambah baik. Menguasai diri untuk tetap percaya, untuk tidak panik ya. Perlu ya penguasaan diri. Jadi kalau kita mau berdoa puasa, berdoa apapun hari ini, kalau kita mau memperoleh hasil yang maksimal, maka kuasai diri kita untuk percaya. Bu Eli, sekalipun faktanya hancur, Bu Eli, it's okay. Itu pilihan kita. Hidup ini pilihan, walaupun tidak ada bukti. Kalau kita memilih percaya karena nama Yesus itu nama di atas segala nama, kita percaya. Kanker dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya kankerku sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya semua keuanganku hari ini yang serba sedikit, Tuhan akan memelihara. Saudara, nanti saya tunjukin ayat yang bagus yang Tuhan kasih buat saya hari-hari ini, dan itu akan saya bagikan, saudara. Ini ayat buat yang lagi ngalami minus, keadaan yang serba sedikit, serba pas-pasan. Ayat ini perlu dipraktekkan, karena ketika kita percaya, itu yang pertama, kuasai diri ya untuk percaya. Jadi tidak perlu ada yang diombang-ambingkan sekarang ya. Fakta buruk, bilang aja, aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, ada kuasa yang besar mengubah yang defisit menjadi surplus, yang gagal menjadi berhasil, yang sakit menjadi sembuh, yang berantakan menjadi pemulihan yang indah. Mulai kuasai diri. Hari ini belajar, dengan harapan saya 40 hari itu kita belajar untuk mendisiplin, kuasai diri yang tidak diombang-ambingkan masalah. Ada banyak orang yang hari-hari ini telepon saya, stres Bu Eli, nggak ada bukti loh Bu Eli. Bu, sabar. Ibu harus punya keteguhan hati untuk percaya. Nggak bisa Bu, Tuhan itu diatur. Tuhan itu lagi uji ibu. Ibu harus kuasai diri untuk ibu tetap hari ini konsisten percaya tanpa melihat. Itu kuasai diri kita. Tangkap ya saudara, itu yang pertama. Yang kedua, perintahnya yaitu saling mengasihi sesuai dengan perintah. Waktu kita puasa hari-hari ini yang nggak puasa juga, mulai kuasai diri untuk tetap konsisten saling mengasihi. Walaupun orang yang menjengkelkan ada di sampingmu, ada di dekatmu, mulai kuasai diri, tidak boleh hidup dalam kebencian. Suami istri yang sudah ndak ngomong 2 hari, 1 hari, ini bukan ciri. Makanya apa saja yang kita minta, kita nggak memperolehnya. Kenapa? Karena kita tidak konsisten menguasai diri untuk bisa saling mengasihi. Bu Eli, saya bisa saling mengasihi kalau suami saya baik, anak-anak baik enggak, mertua baik, teman baik enggak. Sekalipun dia enggak baik,
Orang yang bisa konsisten menguasai diri untuk saling mengasihi, karena ini memang perintah. Perintah Tuhan itu dua, percaya akan nama Kristus, dan yang kedua perintahnya yaitu adalah kuasai dirimu untuk saling mengasihi. Jadi pastikan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya ketika yang pertama percaya. Kuasai diri untuk saling mengasihi. Jadi kalau ada suami istri saling cekcok, itu dicoret ya. Mulai cepet-cepet kuasai diri. Suami istri yang saling caci maki dicoret. Dirubah, kuasai diri untuk konsisten, untuk saling mengasihi. Hari ini engkau benci sama mertuamu karena engkau dihina sebagai menantu dan sebagainya. Engkau dihina sejak engkau jadi menantunya. Tidak ada lagi yang namanya saling membenci. Kuasailah dirimu untuk hari ini saling mengasihi. Orang yang saling mengasihi pasti mendoakan, memberkati, tetap berbuat baik, lakukan yang baik, tidak melakukan yang jahat, kasihnya juga akan tulus. Itu di Roma. Yang ketiga, kuasai diri di ayat yang 1 Yohanes 3 ayat 22, yaitu adalah berkenan kepada Tuhan. Saya percaya kuasai diri hidup berkenan kepada Tuhan itu tidak mudah, saudara. Ya, saya hari ini bersyukur Tuhan cepat koreksi yang namanya hati semua. Kalau tidak beres, Tuhan langsung cepat dapat firman. Saya itu sampai kaget-kaget. Begitu saya mulai nyimpang, langsung firmannya datang. Eli, kamu harus ini, kamu ndak boleh ini, ndak boleh itu. Siap Tuhan. Itu namanya kita berusaha menguasai diri ketika firman menegur, supaya ketika kita mendengar firman, kita ini sedang berkenan di hadapan Tuhan. Itu perlu kuasai diri setiap waktu. Pastikan di akhir zaman jangan jadi orang Kristen yang abu-abu. Tuhan, kalau ngampuni si A, si B, si C bisa Tuhan. Khusus ya Tuhan, si D tidak bisa. Nama ini berat buat saya karena ini keterlaluan. Saudara tidak bisa seperti itu. Selama nama si D tidak bisa saudara ampuni, maka dua pelanggaran saudara, yaitu saudara tidak saling mengasihi dan saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Gagalnya sudah 2 step. Sementara syarat 3, 2 ini sudah gagal. Kira-kira apa saja yang saudara minta, saudara tidak akan memperolehnya. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa mengasihi si D, A, B, C lulus, si D tidak lulus, saudara tetap 2 ini gagal. Kuasai diri saling mengasihi gagal, kuasai untuk berkenan di hadapan Tuhan, saudara gagal. Perintahnya gagal, berkenan di hadapan Tuhan gagal. Tangkap ya, perintah Tuhan percaya saling mengasihi. Yang ketiga, berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini pastikan 3 ini yang bisa terus konsisten mengikuti saudara, supaya apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya. Saudara percaya, tidak usah meragukan Tuhan. Ayat Mazmur 86 itu dicatat, itu jelas. Mazmur 86 ayat 6-8 itu telinga Tuhan itu sedang menyediakan telinganya, memperhatikan serius dengan doa-doa saudara. Kita percaya nanti 40 hari kita doa sama-sama ya. Kita tahu 40 hari nanti akan ada banyak doa-doa orang yang benar. Di doa puasanya PD Victory, kita semua lagi berseru-seru kepada Tuhan. Dan kita percaya, tidak tahu berapa ratus orang atau berapa ribu orang yang ambil bagian. Tuhan itu pasti dia sedang menyediakan telinganya, memperhatikan, dan dia menjawab. Makanya kali ini ketika saya dapat rema ini, saya cepet-cepet khotbahkan supaya kita menguasai diri selama puasa. Kita benar-benar sudah melakukan
bagian kita. Selebihnya bagian Tuhan pasti jalan. Makanya seringkali kalau dipikir-pikir, iya ya, kita ini tidak konsisten percaya, kita ini tidak konsisten saling mengasihi, percaya ya on off, saling mengasihi ya on off. Iya, apalagi saling hidup berkenan ya on off, kadang bisa, kadang tidak bisa, kadang bisa, kadang tidak bisa. Coba nanti semua yang ikut doa puasa ataupun yang nggak bisa ikut is okay. Tapi kita mau serempak melakukan ini supaya ketika kita nanti sama-sama memperoleh apa yang kita minta semuanya karena kita sudah melakukan bagian kita. Saya terlalu percaya orang yang ndak on off nanti selebihnya bagian Tuhan pasti dia akan melakukan bagiannya. Saudara tinggal tenang aja ya. Nah, kita lihat yang pertama. Saya ndak akan lama-lama ya. Bagaimana percaya akan nama Kristus ya. Saudara, saya janji tadi kan ngajari saudara yang hidup dalam minus. Saya itu dapat 3 ayat ya. Pada waktu saya mengalami sesuatu di masa yang lalu ya, saya itu ingat 3 ayat. Saudara tahu, 3 hari berturut-turut, 2 hari berturut-turut saya dapat ayat ini, yang 1 harinya itu beberapa hari kemudian. Pada waktu saya ngalami di ambang, saya berkata gini, Tuhan, saya sudah tidak tahu saya itu harus berbuat apa. Tiba-tiba ada ayat beberapa saat yang lalu ya, waktu itu Tuhan itu kasih saya hari yang pertama. Ketika kita belajar percaya akan nama Kristus, faktanya waktu itu fakta saya benar-benar, saya bilang gini, Tuhan gimana ini Tuhan gitu ya. Dan Tuhan bisa datang hari pertama ya, yang sering saya khotbahkan, serahkan kekhawatiranmu kepadaku, aku yang memelihara. Tuhan bilang gini, kalau aku yang pelihara kamu Eli, kamu mau takut apa? Kamu memang bukan siapa-siapa, kamu memang kecil, kamu tidak punya kemampuan seperti seorang Yosafat yang berkata, kami sudah tidak tahu, kami tidak punya kemampuan dan kami sudah tidak tahu harus berbuat apa. Tapi waktu Yosafat memilih percaya kepada Tuhan, maka di situ kemenangan terjadi. Tuhan bilang gini, Eli, satu hal, hari ini aku berjanji untuk memelihara hidupmu ketika engkau percaya. Serahkan sudah, jangan diombang-ambingkan dengan ketakutan, kekhawatiran. Waktu takut, serahkan takutmu kepadaku, gantikan percaya. Aku yang akan membuktikan Tuhan pelihara. Oh bener, Tuhan pelihara hidup saya sampai hari ini, luar biasa. Itu yang pertama, hari pertama. Tiba-tiba besok setelah selesai berdoa, tiba-tiba ayat berikutnya datang. Allahku kan mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya bilang gini, oh habis dipelihara dicukupkan. Tuhan bilang gini, aku pelihara hidupmu, aku cukupkan apa yang tidak cukup atas hidupmu, aku cukupkan. Mungkin kau hari ini kekurangan kasih sayang suamimu, aku cukupkan. Engkau kebutuhanmu apa? Aku cukupkan. Jadi 2 hari berturut-turut saya bilang gini, dipelihara, dicukupkan. Oh keren ya. Dan yang memelihara kita itu nama di atas segala nama, sumber di atas segala sumber yang pegang kendali hidupmu. Tuhan ingatkan saya gini, takut apa? Takut apa? Musuhmu Goliat lagi mengintimidasi hidupmu. Lihat ya, Saul itu gagal bukan karena dia menghadapi pertempuran dulu, enggak. Saul itu sudah mundur karena dia dengar intimidasi dan melihat fakta Goliat itu besar, Goliat itu sudah tidak pernah dikalahkan, Goliat itu tidak mungkin kamu bisa menang dan sebagainya. Apa yang kita dengar hari-hari ini dari iblis itu pasti melemahkan iman kita supaya iblis tahu kebenaran firman. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, percaya konsisten, apa saja yang kita minta, kita nggak memperolehnya. Tapi waktu kita percaya, kita berkata gini, Tuhan, aku percaya. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang cukupkan.
Selang beberapa hari kemudian saya kaget, saudara. Tiba-tiba ada satu ayat yang muncul. Ketika aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Waduh, saya bilang gini, lengkap ya Tuhan? Loh, kurang lengkap apa? Tuhan bilang gini, aku sudah kasih kamu statement lo ya, dipelihara, dicukupkan, dihiburkan. Jadi kamu tidak ada kata-kata hari ini sedih, susah, tidak percaya. Coret, Tuhan bilang gitu. Coret ya Tuhan, ya. Mulai hari ini tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, tidak boleh diombang-ambingkan masalah. Kurang apa? Katanya Tuhan bilang gini, aku walaupun belum jawab doamu, aku izinkan sesuatu yang terjadi menimpa hidupmu, badai yang besar. Kurang apa? Eli, aku pelihara. Waktu kamu khawatir, kamu percaya, aku pelihara. Waktu kamu ngalami fakta ndak cukup, ya, aku yang cukupkan waktu kamu percaya. Waktu kamu ngalami lembah kekelaman, waktu kamu percaya, aku hiburkan kamu. Kira-kira saudara, dari tiga ini, saudara hari ini katakan, aku dipelihara, aku dicukupkan, aku dihiburkan. Pada waktu aku ngalami kekhawatiran lembah kekelaman, aku tidak cukup. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan hiburkan. Keren saudara. Waktu itu saya bilang gini, waduh mantap Tuhan. Bayangin ya saudara, 3 hari berturut-turut firman yang tidak pernah saya sangka. Loh saudara, jujur, firman itu banyak saudara. Kalau satu buku itu, kata-kata itu kan banyak. Lah kok bisa berturut-turut 2 hari saya dapat dipelihara, dicukupkan. Berikutnya 2 hari, 3 hari kemudian dihiburkan. Waktu engkau dalam lembah kekelaman, Tuhan bilang gini, aku tahu loh Eli, kamu lagi dalam lembah. Lembahnya nggak main-main. Lembahnya kulam gitu. Lembahnya rasanya Tuhan nggak enak. Lembah kekelaman tuh nggak enak saudara. Itu sudah lembah campur jadi satu. Air mata ya iya, penderitaan ya iya, dihina, direndahkan ya sudah campur jadi satu. Namanya lembah kekelaman, itu numpuk semua jadi satu. Tapi Tuhan bilang gini, selama kamu jalani, aku juga pasti menghibur kamu. Makanya ada istilah yang sering saya pakai di tengah-tengah kaget-kagetnya saya ngalami lembah kekelaman. Kaget-kaget juga kena penghiburannya Tuhan. Ada door prize, surprise, mujizat. Itu penghiburannya Tuhan. Jadi nanti nggak usah kaget, ya. Nggak usah terus diombang-ambingkan. Mulai sekarang pelihara hidupmu untuk percaya. Yaitu saudara lihat Mazmur 86 ayat 3. Orang yang percaya itu gimana? Melakukan apa? Kita lihat Mazmur 86 ayat 3 dan 4. Ya, saudara percaya firman ini bisa dipraktekkan nanti waktu kita puasa, kita berdoa, Tuhan aku dipelihara, dicukupkan, dihiburkan. Wow, keren Tuhan itu. Nanti ada door prize, surprise, mujizat. Kalau kita menikmati semua ini, kita tidak perlu takut kok. Justru Tuhan bilang gini, takut apa? Di balik semua air matamu itu loh, ada sorak-sorai yang gilang gemilang. Aku loh sudah sediakan door prize, surprise, mujizat yang tidak pernah kau pikirkan. Ya aku yang sediakan. Tapi kamu harus ikut aturan mainku. Apa saja yang kamu minta, kamu memperolehnya. Kamu harus bisa menguasai diri dengan baik. Jangan terus diombang-ambingkan masalah. Kan firmanku sudah bilang, jika kamu diombang-ambingkan masalah, kamu tidak memperoleh apa-apa. Ya itu Yakobus berapa itu? 1 ayat 6 atau sampai 7 kalau tidak salah. Kalau yang bisa baca dicatat ya, mungkin itu benar. 1 Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Nah, kita baca di Mazmur 86 ayat 3 sampai 4. Engkau adalah Allahku,
Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Makanya doa puasa nanti sepanjang hari. Saudara boleh hari ini ngelakuin doa, misalnya di tempat kerja ya doa aja. Misalnya siang hari mau doa-doa, misalnya sore hari, namanya sepanjang hari, tidak ada batasan waktu. Orang tanya, Bu, ibu kalau doa ada jamnya? Enggak. Lihat ya, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Jadi orang Kristen itu doanya ndak usah diatur waktu, harusnya konsisten ya jam 3. Nggak ada ibu-ibu, saya lupa bangun jam 3, dosa. Ndak. Berdoa itu sepanjang hari, mau sore ya doa, ndak apa-apa, pagi ya ndak apa-apa, mau makan, kita mau makan terus doa dulu, ndak apa-apa, kapanpun pokoknya sepanjang hari. Lihat ya, buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Jadi ciri orang yang percaya itu kuasai diri. Yang pertama, berseru sepanjang hari, bersukacita sepanjang hari, berharap sepanjang hari. Itu ciri orang yang tidak diombang-ambingkan masalah. Makanya saya sering bilang kan sama ibu-ibu, ayo Bu, sukacita. Pokoknya yang sepanjang hari itu berseru sepanjang hari, bersukacita sepanjang hari, berharap sepanjang hari. Bu Eli, suamiku tidak pulang, berharap sama Tuhan bawa dia pulang. Suamiku belum berubah, berharap Tuhan yang bisa merubah. Keuanganku belum berubah jadi minus, berharap Tuhan yang mencukupkan, memelihara, Tuhan menghiburkan, berharap terus sama Tuhan. Tangkep ya. Jadi nanti kalau kita puasa, yang tidak puasa mulai sekarang, kuasailah dirimu untuk berdoa sepanjang hari, bersukacita sepanjang hari, berharap sepanjang hari. Tidak ada jemaat Victory yang mukanya ketemu saya kudanil, tidak ada ya. Kalau dikatakan shalom, walaupun hutangnya banyak saudara, ya, walaupun saudara baru ditagih orang debt collector, walaupun tadi baru dimaki suami, dimaki mertua, kebun binatang sudah. Kalau kita mau konsisten, kuasailah dirimu. Mulai hari ini seluruh jemaat PD Victory, baik online, onsite maupun ya saudara yang mendengar sekalipun, hari ini yuk konsisten kuasai diri, berdoa sepanjang hari, berseru sepanjang hari ya saudara, bersukacita sepanjang hari, karena kita tahu kok Tuhan itu tetap pelihara saudara di tengah hutang yang besar, di tengah masalah rumah tanggamu, suamimu gak pulang, Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap cukupkan, dan Tuhan tetap hibur kita sebagai istri yang setia ya saudara. Yang ketiga, berharap sepanjang hari. Jangan pernah putus pengharapan, karena kalau orang putus pengharapan, nanti tidak punya pengharapan, hidupmu akan mati, masa depanmu tidak akan terlihat, karena masa depan itu sungguh ada, harapan itu tidak akan pernah hilang. Kalau harapan kita tidak pernah hilang di dalam Tuhan, jangan berhenti berharap. Begitu berhenti berharap, harapanmu hilang. Selama kita tidak berhenti berharap, pengharapanmu di Amsal 23 kalau nggak salah ya, ayat berapa itu, 16 atau berapa, selama kita tidak berhenti berharap, maka masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Makanya hari ini jangan dicuri oleh iblis. Kalau sudah tidak ada dasar untuk berharap, sudah males berhapus, makin berharap sama Tuhan makin kecewa, makin berharap hasilnya makin mengecewakan. Yang jadi pertanyaannya, kuasailah dirimu. Hari ini yuk orang percaya, apa cirinya? Berseru sepanjang hari, bersuka sepanjang hari, berharap sepanjang hari. Nah, yang kedua, saling mengasihi itu gampang ya. Bu Eli, saling mengasihi itu ada 3. Mengasihi siapapun, karena Yesus mengasihi dan mati buat saudara dan saya ketika saudara masih berdosa. Jadi mengasihi tidak boleh pilih-pilih, siapapun, termasuk orang yang menusuk hidupmu dari belakang, yang menfitnah engkau di belakang, yes. Suami yang selingkuh, yes. Mertua yang galak dari sejak menikah, yes. Semua. Kalau saling mengasihi,
Walaupun dia berdosa, dia nyakiti saudara raja tega, saudara tidak bisa hari ini tidak menguasai diri untuk saling mengasihi. Banyak orang kalau sudah disakiti raja tega, tidak saling mengasihi, saling membenci, saling marah, saling emosi, saling caci maki, saling tidak bicara, saling tidak nyapa, saling tidak berkata maaf. Semua ini mulai hari ini itu menghalangi ternyata. Saya juga waktu menyiapkan ayat ini, ternyata saya bilang gini, oh ternyata yang dianggap tidak apa-apa itu penghalang loh. Penghalang apa saja yang kita minta, kita memperolehnya. Jadi kalau nanti 40 hari kita doa, kita mau maksimal memperoleh, yuk kuasai diri dalam 3 hal ini ya. Yang pertama, saling mengasihi siapapun, saling mengasihi tanpa syarat, karena mengasihi itu perintah. Saling mengasihi tanpa batas, sehingga kita menerima seseorang itu apa adanya, bukan ada apanya. Saudara mengasihi seseorang bukan ada apanya, tapi ya apa adanya. Jadi mengasihi siapapun, mengasihi tanpa syarat, mengasihi tanpa batas. Alkitab 70 kali 7 kali, jadi tidak ada batasnya. Mengasihi tanpa syarat, karena mengasihi itu perintah, wajib. Jadi kalau mau menguasai diri, tidak boleh orang itu benci, taruh kepahitan, itu tidak boleh, itu sudah gagal. Syarat kedua gagal, syarat ketiga gagal ya. Alangkah jauh lebih baik kalau kita kuasai diri. Bu Eli disakiti, tetap disiplinkan, saling mengasihi. Tidak boleh saling membenci, saling caci maki ya, saling adu mulut, itu juga tidak boleh. Saling cekcok tidak boleh. Standarnya harus menguasai diri, saling mengasihi. Lah kalau saya dimaki-maki Bu Eli, saling mengasihi itu diam. Orang yang saling mengasihi nggak mungkin membalas caci maki dengan caci maki. Lah kalau adu mulut ya cekcok sama aja, nggak boleh. Mulai hari ini yuk kuasai diri untuk saling mengasihi. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita hidup berkenan ya. Yang terakhir, setelah itu selesai. Mazmur 86 ayat 11 sampai 12. Mazmur 86 ayat 11 sampai 12 ya. Kita lihat bagaimana hari-hari ini, yuk persiapkan diri baik. Saudara, saya percaya Tuhan tuh lagi cari orang yang hebat, bukan orang yang bisa sukses secara materi. Tuhan tidak cari istri yang cantik, berdandan, bersolek, istri yang hanya pinter membuat anak-anak dileskan yang mahal-mahal, disekolahkan yang mahal-mahal. Tapi Tuhan lagi cari orang-orang benar yang hidup dalam taat akan firman. Ketaatanmu itu nanti akan membawa hasil yang maksimal. Percayalah, apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya ketika kita taat. Hari ini kuasai diri untuk percaya kepada nama Yesus, nama di atas segala nama, saling mengasihi, dan yang ketiga yaitu hidup berkenan. Mazmur 86 ayat 11 dan 12. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 86 ayat 11 dan 12. Setelah itu kita selesai. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Hari ini nggak ada jalan lain. Kalau kita ada di prosesnya Tuhan, kita sudah ada di jalan yang sempit dan sesak. Untuk kita mau pikul salib sangkal diri, ini sudah benar treknya Tuhan ya. Dan firman berkata, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Lihat berikutnya, bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Hari ini kita percaya bahwa kalau Daud bisa berkata ya, bahwa aku mau membulatkan hati untuk takut. 12, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Maka 3 hal hari ini, kalau kita mau pelihara, kuasai diri di dalam hidup berkenan, tidak ada lain selain yang pertama, hidup menurut kebenaran, takut akan Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan selama-lamanya. Pastikan kita bisa menguasai hari-hari ini untuk hidup menurut kebenaran. Hiduplah takut
takut akan Tuhan, bukan takut akan masalah. Ada banyak orang takut akan masalah, mengambil jalan pintas. Hari ini belajar untuk diam, ya. Izinkan kita hidup di masa sukar. Saya bisa bayangin, kemarin saya baca bagaimana bangsa Israel itu bergantung kepada tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awan ini tidak geser, bangsa Israel akan berkemah. Begitu tiang awannya bergeser, ya, kita percaya di situ titah-titah Tuhan itu menjadi petunjuk. Nah, alangkah baiknya hari ini saudara yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, mentok Bu Eli, jalan buntu, jalan tertutup, akalku sudah habis, kemampuanku, aku sudah tidak tahu apa-apa. Kita mulai melakukan langkah yang Tuhan mau kuasai dirimu. Jadilah tenang supaya dapat berdoa. Hari ini jangan mendahului Tuhan, karena akal kita sudah habis, kemampuan kita sudah tidak ada. Kalau kita paksakan kemampuan, kita paksakan kekuatan kita, pasti hasilnya tidak maksimal. Hari ini kita butuh kemampuan Tuhan. Hari ini kita butuh kekuatan Tuhan untuk membuka jalan di depan. Makanya jangan paksakan kita yang berjalan di depan, tapi izinkan Tuhan hari ini. Kita kuasai diri dulu, tenang dulu, bawa dalam doa. Tuhan, aku tidak mau paksakan kemampuanku, karena aku memang tidak mampu. Aku izinkan Engkau di depan, Engkau yang berperang, Engkau yang buka jalan. Bagian kita apa? Ya ini, aku memilih untuk percaya, aku memilih untuk kuasai diri, saling mengasihi. Yang penting aku pelihara diriku untuk hidup berkenan. Aku akan hidup dalam kebenaran-Mu, aku akan hidup oleh iman percayaku, aku hidup takut akan Tuhan. Yang penting aku tidak takut sama masalah. Masalah bukan menentukan hidupku, tapi Tuhan yang pegang kendali, dan aku tetap memuliakan nama Tuhan. Jangan berhenti melayani saat ada masalah yang besar. Jangan berhenti untuk baca firman saat ada masalah yang besar. Jangan berhenti untuk memuliakan, bersaksi bahwa Yesus tetap besar di balik masalahmu yang besar. Jangan tunggu diberkati dulu baru bisa sukacita, baru bisa bersaksi. Enggak. Tapi hari-hari ini Tuhan mau setiap saudara dan saya lakukan bagian kita dengan kuasai diri. Jadilah tenang supaya dapat berdoa. Ketika kita bisa menguasai diri dengan baik, kita berdoa, maka apa saja yang kita minta, kita pasti memperolehnya. Tuhan Yesus memberkati. Siapapun saudara hari ini yang lagi berbeban berat, ya, yuk kita tidak ada jalan lain. Yang punya waktu untuk masuk doa puasa, saudara ambil waktu doa puasa, ya. Saya percaya nanti tanggal 19 Juni selesai. Kita retreat itu tanggal 27, ya. Saya percaya akan ada terobosan, baik saudara yang hari ini juga tidak ikut retreat, ikut doa puasa, saudara juga akan lihat terobosan demi terobosan. Saya tidak tahu kenapa Tuhan kasih sinkron antara kuasailah diri dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya. Ini benar-benar connect saudara, ya. Saya percaya Tuhan punya pesan khusus. Kemarin saya ada WA dari pendoa. Pendoa berdoa, dia dapat pesan Tuhan. Jangan takut menabur di tanah kering. Ishak, ya, menabur di tanah kering menuai 100 kali lipat. Nah, pendoa ini bilang gini, Bu, sampaikan kepada jemaat. Hari ini kita lagi di masa-masa yang kering saudara. Resesi, yang namanya krisis itu gila-gilaan. Ya, tapi sekali lagi, jangan pernah takut menabur di tanah yang kering, karena ini waktunya Tuhan memberkati keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Ishak menabur di tanah yang kering menuai 100 kali lipat. Kita percaya hari ini, ya, saudara yang hari ini sudah melayani Tuhan, jangan berhenti. Saudara yang hari ini konsisten aja
berdoamu jangan berhenti ya. Menabur itu bukan hanya bicara materi, menabur firman, menabur kesaksian, menabur kekuatan. Kalau saudara punya materi, saudara kasih untuk taburan, it's okay. Semuanya menabur waktu. Saudara percaya hari-hari ini kita akan membuktikan Tuhan sendiri yang akan memperhitungkan setiap taburanmu di masa-masa yang kering ini. Kita sebagai keturunan Abraham, kita juga diberkati di Galatia ya. Galatia berapa itu yang berkata? Sebentar, saya buka ayatnya. Ayat ini tiba-tiba saya ingat ya. Saudara dan saya hari ini jangan takut. Siapa kita? Kita adalah keturunan Abraham yang diberkati. Saudara lihat di kitab Ibrani ya. Kita baca satu ayat. Sebentar, saya baca ayatnya. Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Selamat semua keturunan Abraham, miliknya Yesus Kristus, yang hari ini kita berhak menerima janji Allah. Pastikan kita semua di masa yang kering jangan takut ya, dipelihara, dicukupkan, dihiburkan. Jadi tidak ada alasan saudara untuk tidak percaya. Hidup percayanya, sekali percaya bulat-bulat. Sekali mengasihi, tidak ada cekcok dimasukkan, tidak ada caci maki masuk, tidak ada saling membenci masuk, tidak ada, semuanya dicoret. Kuasai diri benar-benar hari-hari ini, supaya kita hari-hari ini akan menuai di tanah yang kering seperti Ishak menuai 100 kali lipat ya. Kita percaya kita hari-hari ini akan sanggup hidup berkenan di hadapan Tuhan ya, hidup takut akan Tuhan, hidup menurut kebenaran, dan hidup memuliakan nama Tuhan. Tidak sulit ya, memuliakan nama Tuhan, takut akan Tuhan, hidup menurut kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjuang, laskar-laskar Kristus, keturunan Abraham, milik Kristus. Kita akan menikmati janji-janji Allah. Bapa, kami serahkan anak-anakmu dalam tanganmu. Apa yang mereka tabur, mereka pasti tuai. Ketika mereka hari ini belajar satu kebenaran firman, apa saja yang kita minta, kita pasti memperolehnya. Kami mau hari ini memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, kuasai hidup kami semua. Kami belajar menguasai diri, bukan lagi stres dengan masalah yang menguasai kami, tapi izinkan Tuhan yang menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh anak-anakmu ke dalam tanganmu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Besok onsite Surabaya, jangan lupa ya, ketemu saya Bu Levi Supit. Dalam nama Yesus.